Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Puji Tuhan, kita diberkati di dalam kehidupan kita, diberi kesehatan dan penuh kelimpahan. Baiklah, saat ini kita menyediakan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dan akan kita teruskan pada ayat yang ke-10. Dengan judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Puji Tuhan. Cerita domba yang hilang adalah gambaran tentang kasih Tuhan yang teramat luas dan teramat dalam pada manusia ciptaannya. Tuhan memberi perumpamaan dengan seorang gembala dengan 100 dombanya. Sang gembala yang baik tentu mengenal domba-dombanya satu persatu. Karena sang gembala selalu memberikan perhatian pada setiap domba-dombanya dengan baik. Gembala dan domba memiliki hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itu, apabila diketahui salah satu ekor domba meninggalkan kawanannya, dapat dibayangkan betapa cemasnya sang gembala dan akan berusaha mencari domba yang hilang. Ia rela meninggalkan 99 domba-domba lainnya dan pergi mencari satu ekor domba yang hilang. Betapa gembala itu memandang sangat berharga satu ekor domba yang hilang tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Karena ia memandang satu jiwa, satu ekor domba yang hilang itu setara sama dengan 99 domba yang dimilikinya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, domba yang hilang itu adalah kita manusia yang berdosa yang mengingkari kehendak Tuhan. Tuhan mengasihi kita ketika kita meninggalkan kasih-Nya dan jatuh di dalam dosa.
manusia memisahkan dirinya dari kasih Tuhan dan jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mencari miliknya. Tuhan mencari yang berdosa ini hingga ditemukan. Karena kasih Tuhan pada manusia benar dan manusia yang berdosa adalah tetap sama. Karena itu Tuhan merindukan manusia yang berdosa ini mau bertobat, mau kembali menikmati cinta kasih Tuhan. Inilah cinta kasih Tuhan yang besar. Dia tidak merelakan satu jiwa pun hilang. Biarlah kita mau mendengar panggilan Tuhan. Kita sadar bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengenal setiap pribadi manusia yang patut dikasihi dan dihargai. Oleh karena itu, surga pun akan menyambut dengan penuh sukacita apabila satu jiwa bertobat dari dosa dan mau kembali pada kasih Allah. Tuhan juga memanggil kita untuk dapat meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus pada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita, yang dipercayakan kepada kita, untuk kita pun dapat menjadi gembala yang baik bagi mereka. Dan kita pun mau dipakai untuk membawa mereka yang hilang kepada Allah. Kita tidak akan pernah tahu betapa rasa sukacita itu ada apabila kita tidak dapat menolong seseorang yang berdosa kembali kepada Allah. Karena itu, marilah kita melakukannya, melakukan kehendak Tuhan, menolong mereka, dan kita pun mau menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu, kami begitu berharga di matamu ya Tuhan. Sekalipun kami pernah tersesat dan jatuh di dalam dosa, Tuhan berkenan mencari kami dan menyelamatkan kami. Semoga kami juga sanggup menghargai diri kami atas pertolongan-Mu Tuhan. Kami dapat berperilaku kudus dan tidak melakukan yang cemar. Kami siap Engkau utus ya Tuhan. Kami siap menjadi saksi-Mu dan menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.